Sahabat Rima yang terkasih, hari ini 16 Juni 2025 kita berada di dalam hari Senin, Pekan Biasa yang ke-11. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Tema renungan kita adalah meredakan hati dari balas dendam. Sahabat Rima yang terkasih, teks Injil hari ini merupakan bagian dari 6 tema yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang apa artinya memenuhi atau mentaati hukum Taurat. Keenam tema itu antara lain larangan membunuh, larangan berzinah, permintaan surat cerai, larangan bersumpah palsu, hukum talionis, dan cinta kepada sesama. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan tema tentang hukum talionis atau lex talionis yang kita kenal dengan istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sahabat Rima yang terkasih, lex talionis adalah hukum kuno yang nampaknya itu barbar, ya. Tetapi di dalamnya sebenarnya terkandung prinsip keadilan dalam mengadakan pembalasan. Kita tidak boleh membalas lebih dari apa yang dirugikan. Namun Tuhan Yesus memberikan 4 catatan penting supaya orang tidak hanya berpikir soal keadilan. Ya, catatan yang penting yang diberikan oleh Yesus adalah tujuannya untuk melawan kecenderungan balas dendam, main hakim sendiri, dan berusaha meredakan dendam dengan melakukan lebih dari apa yang dibutuhkan. Itu nampak di dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah menjelaskan tentang hukum talionis. Sahabat Rima yang terkasih, pepatah mengatakan pembalasan biasanya lebih kejam daripada pembunuhan. Sakit dan penderitaan yang kita alami karena kita dirugikan, dihina, disingkirkan, kadang membuat kita dengan segera kehilangan kesabaran. Hati kita dikuasai oleh kemarahan dan kecenderungan untuk segera membalas dengan harapan bahwa orang yang melakukannya akan mengalami sama seperti yang saya alami, bahkan akan mengalami lebih parah lagi. Hati yang dipenuhi dengan balas dendam dan permusuhan ini akan meracuni pikiran kita dan membuat kita tidak mampu berpikir panjang dan berpikir jernih, dan bahkan membuat emosi kita sehari-hari menjadi terbebani. Dan kepuasan yang kita temukan ketika kita membalas dendam sebenarnya hanya bersifat sementara saja, karena balas dendam itu juga akan menghasilkan balas dendam yang baru juga. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah kita akan diam saja dan mengalah terus jika diperlakukan dengan tidak adil? Jawabannya adalah tidak. Kita harus memperjuangkan keadilan, tetapi kembali lagi keadilan yang kita perjuangkan tidak boleh diwarnai dengan kekerasan, apalagi diwarnai dengan sikap atau kecenderungan kita untuk balas dendam. Jika kita tidak memperjuangkan keadilan dan membiarkan keburukan berkembang, maka keburukan itu akan semakin besar dan mengakar. Bukan hanya kita yang dirugikan, tetapi akan banyak orang yang akan dirugikan. Maka orang itu kadang-kadang mengatakan seperti ini, banyak hal menjadi buruk dan semakin buruk karena banyak orang baik diam dan pasif dalam menyerukan kebaikan. Jalan hidup Kristiani ini memang menjadi tantangan bagi kita yang hidup di dalam relasi kita sebagai pasangan suami istri, sebagai keluarga inti, keluarga besar, hidup berkomunitas maupun hidup bermasyarakat. Dendam, balas-membalas, menghancurkan, kekerasan sudah merasuk sedemikian dalam di keluarga kita dan masyarakat kita. Beranikah kita menembus jalan hidup Kristiani yang Tuhan berikan pada kita? Dan bagaimana kita berusaha mengatasi rasa dan kecenderungan untuk balas dendam? Bagaimana kita tetap memperjuangkan keadilan dengan tanpa kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan
dengan perkataan kita. Marilah kita bukan hanya mentaati hukum, tetapi juga supaya hidup kita itu hidup di dalam damai. Hiduplah di dalam damai dengan semua orang, tetapi tetaplah kita berusaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.